teman-teman pasti, nah nih Nuh. FF favorit gitu. Dan halo, selamat pagi, jumpa lagi ya di Jalan Sabtu Pagi. Kita diawali dari Empang, dari lapangan kambing biasanya ini di depan rumah sakit Umi. Jadi aku bertujuan lurus ke arah BTM ya. Di sini lampu merah ini lumayan agak sedikit macet karena termasuk lampu merah yang padat ya. Ini dari Empang ya. Nanti dari Empang ini aku lurus naik ke atas, terus nanti belok kanan ke arah Surya Kencana. Tapi kalau nggak salah di sini ada kopi yang cukup menarik juga sih di depan. Sepertinya udah buka deh pagi. Jadi kita mampir dulu kali ya. Jadi kita mampir ke sini ya, ke Kopi Basipit. Jawab. Oh ini yang Arabica yang mana? Yang merah. Oh yang merah. Gayo, Lubuk, banyak pilihan kopinya ya. Flores. Oh yang belum Honey. Honey ini dari mana ya? Oh ini wine ya. Boleh yang ini deh mas, coba. Oke. Di sini smoking nggak ya? Smoking itu bisa. Oh bisa. Ada. Jadi setelah selesai minum kopi di Basipit, itu salah satu warung kopi, mungkin apa ya, kedai kopi rekomen di Bogor sih. Karena harganya pun nggak jauh dibandingkan dengan kafe-kafe besar. Tapi kita mendapatkan kualitas kopi yang cukup baik. Itu yang jualan ikan kayak gini tuh udah jarang ya. Dia tuh biasanya tuh dipikul ke kampung-kampung gitu loh. Nih pakai tempat-tempat kayak gini biasanya dulu ke kampung-kampung tuh ada, tapi sekarang kayaknya sudah nggak ada ya. Kita sudah ada di pertigaan depan BTM ya. Aduh, knalpotnya kenapa sih orang seneng knalpot yang berisik gitu. Bogor sekarang nggak terlalu macet ya, mungkin ada beberapa titik sih yang macet. Jadi nggak seperti dulu lagi. Karena sekarang jalannya setelah beberapa tahun ini dibikin one way seperti ini, mungkin sedikit membantu ya, meskipun jaraknya jadi sedikit lebih jauh, harus muter. Aku tiba di Gang Pedati ya. Ini salah satu gang yang terkenal ya, cukup terkenal di Bogor. Dan di situ ada asinan Bogor. Itu asinan asli dan cukup rekomen ya kalau misalkan teman-teman ke Bogor mau makan asinan tuh di situ benar-benar enak sih. Sengaja lewat Gang Pedati sini ke pasar. Jadi kondisi pasar tradisional di Gang Pedati seperti ini. Di sini tuh ramainya itu di pagi ya teman-teman. Jadi setelah masuk jam 8 itu sudah mulai sepi dan sudah dagangan itu sudah mulai habis sih. Jadi sekitaran jam segini tuh para penjual sudah mulai berkemas untuk pulang biasanya. Tapi kalau untuk yang di ruko kayak gini yang permanen, dia biasanya sepanjang hari sih. Kalau nggak salah aku mau nyari toko kopi Cap Teko ya. Ini pasar tata tradisional sih, seperti pada pasar tradisional pada umumnya. Kondisinya seperti ini ya, agak becek dan sangat ramai. Nanti di depan situ ada toko kopi Cap Teko, itu cukup terkenal juga. Jadi teman-teman, selain toko Basipit tadi, di sini ada kopi Cap Teko. Ini jengkol guys. Aku pernah dulu pulang kantor masih pakai baju kemeja, pilih-pilih jengkol di pasar ini. Karena saking senangnya jengkol. Toko kopinya harusnya sih di sekitaran sini ya. Harusnya tuh kalau nggak salah di sebelah kanan sini. Cuma sebentar kita lihat-lihat lagi sebelahnya. Kayaknya sebelah depan sedikit ya. Mangga tuh salah satu buah
favorit saya. Favorit. Maklum ya kalau orang Sunda itu kenapa nggak bisa bilang, bukan nggak bisa ya, kenapa nggak biasa bilang huruf F ya. Nih buah favorit. Tentang huruf F ya, huruf F dengan orang Bogor atau orang Sunda itu menjadi salah satu pertanyaan saya pribadi sih di lingkungan kantor, pergaulan sehari-hari. Mungkin kadang ada suatu protes dari teman-teman sekitar seperti yang tadi ya, favorit. Kadang teman kantor itu langsung ingetin F favorit gitu. Itu menjadi pertanyaan diri sendiri sih, kenapa ya? Karena sebagian besar rata-rata bila orang Sunda, orang Bogor berbicara huruf F, secara tidak sadar itu akan menjadi huruf P. Dan setelah aku cari tahu, ini setelah cari tahu ya, karena mungkin ya, karena di abjad bahasa Sunda itu tidak ada huruf F, melainkan ada huruf P atau huruf P. Jadi di bahasa Sunda itu kalau untuk penyebutan F itu ada tetap menggunakan P, tapi dikasih tambahan atau rarangken ya kalau nggak salah. Untuk istilahnya itu ada awalan huruf E atau akhiran huruf I atau O atau U. Jadi kalau misalkan F itu E dan PF, nggak ada istilah F. Mungkin itu ya penyebabnya, mungkin ya. Tapi setelah dipikir-pikir, pelajaran abjad Sunda itu kayaknya sudah jarang ada di sekolah ya. Mungkin ada, saya nggak hafal. Tapi yang saya rasakan pribadi, saya nggak pernah diajarkan tentang huruf abjad Sunda. Kalau misalkan alasannya dari situ, apakah mungkin? Ataukah mungkin secara tidak sadar, secara turun-temurun, saking mendarah dagingnya dari orang tua kita, mungkin dari kakek buyut kita, yang telah duluan belajar abjad Sunda, mungkin dia akan melekat mendarah daging sehingga secara otomatis turunannya akan melakukan hal yang sama ya. Jadi yang aku cari tahu secara pribadi itu ya, mungkin itu ya penyebabnya. Tidak semuanya orang Sunda atau orang Bogor tidak bisa, bukan tidak bisa ya, tidak biasa menyebutkan huruf F dalam suatu kalimat atau kata. Tapi yang aku rasakan seperti itu. Dan akhirnya teman-teman kita sampai di Jalan Surya Kencana Bogor. Ini pusat street food di kota Bogor ya. Dia lebih ke depan sedikit, nanti di sepanjang kiri kanan itu banyak jajanan sih, jajanan di Bogor. Ini udah mulai juga ya, di sini ada kayak jus, terus ada bolen bakar. Nih, enak banget ada bolen bakar di sini. Oh, di sini ada bacang panas. Jadi teman-teman kalau misalkan yang mau bacang panas, di sini ini gangnya bagus sih. Di sini di Surkan itu banyak banget sih bacang panas, harganya tuh 15 ribuan. Jadi ini sudah mulai ya banyak kulineran. Di sini ada soto kuning legend Pak Aji. Dan di sini ada kerumunan lagi. Ternyata di sini ada lumpia basah, ada cungkring ya. Cungkring itu salah satu makanan khas juga ya. Cungkring itu mirip-mirip dengan doclang. Mungkin yang lebih umum itu ketoprak, mirip-mirip lah ya, bumbu kacang. Dia isinya itu ada lontong, seperti lontong, ada gorengan yang dipotong, dan pastinya ada cungkring itu kulit ya, kikil. Nah, kita sudah mulai. Di sini ada supantales. Jadi supantales itu talas kukus. Di sini ada bakso bening juga nih. Ini salah satu yang terkenal juga di Surkan. Ya, teman-teman, di sini ada ngesti ya, salah satu swalayan yang hemat, harganya tuh jauh di bawah supermarket yang lain. Tapi kita coba masuk karena di sini ada buah favorit saya. favorit saya. Nih, misinya lagi nyari buah itu loh, apa sih namanya itu? Kayak manisan. Ada tuh
kayak buah zaitun gitu, manisan buah zaitun itu apa ya namanya ya? Kalau misalkan sudah jadi manisan, aku lupa lagi. Aku nyari manisan, ini dia. Ini enak banget. Manisan ini kana. Karena ini enak banget sih, jadi aku cukup beli ini aja sih di sini, si manisan kana. Kalau ke Ngesti itu ya cuma beli ini buah kana ini sih, cuma beli buah kana karena nggak tahu ya, buah kana ini tuh enak banget sih, bikin seger, kayak asin-asin manis. Saya sambil makan buah kana, ini favorit saya banget sih. Rasanya tuh ada asin, manis, ada asemnya, tapi lebih dominan ke asam manis ya. Kayak permen nano-nano. Kita ke gang yang arah kampus Kesatuan. Di sini banyak juga sih street foodan. Di sini teman-teman bisa juga, karena di sini lumayan rapih ya, dan nggak terlalu ramai seperti di Jalan Utama Surken itu. Kalau misalkan teman-teman mau sarapan, ini salah satu rekomen juga sebelum teman-teman explore si Jalan Surken itu. Di sini beragam juga sih. Ada penus, di sini ada bakso. Ini bakso enak juga di situ. Ini ada kue-kue. Ini ada, nah ini ada soto khas Bogor juga, soto mie. Ini ada lomi. Di sini ada otak-otak juga. Pokoknya di sini cukup lengkap juga sih. Teman-teman bisa sarapan di sini. Di sini ada laksa juga, atau goreng juga ada. Cukup lengkap, dan di sini ada bubur ayam. Jadi kita sarapannya bubur ayam. Kisahkan kita kasih kecap dulu, seperti biasa ya, agak banyakan kecapnya. Dan pastinya kita kasih sambal 1 sendok aja, nggak usah banyak-banyak. Ini sarapan pagi hari ini ya di Jalan Surken. Ini tuh dia pakai ini ya, kayak acar kol atau kol rebus gitu. Jadi ini Chinese banget sih, karena di daerah sini kan salah satu daerah Cinaan ya, atau daerah-daerah kebanyakan Chinese Bogor tuh pokoknya di area Surya Kencana ini. Jadi jangan heran ya kalau misalkan untuk kulinerannya tuh ada adopsi sedikit atau masih adopsi untuk daerah sini. Enggak, Pak. Jadi kita lanjut ya. Setelah sarapan bubur di gang kampus Persatuan ini, karena di sini cukup nyaman ya. Meskipun di Jalan Utama Surya Kencana itu cukup lengkap untuk sarapan makanan dan minuman dan lain-lain, tapi di sini aku bilang cukup nyaman karena nggak terlalu ramai, jadi teman-teman bisa santai duduk sambil sarapan pastinya ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini ada K-Cafe juga, teman-teman yang senang opa-opa Korea atau kayak gaya Korea boleh mampir sini. Ini namanya Shirano K-Cafe. Nah ini ada hotel yang cukup menarik juga sih, Belva namanya, di Surya Kencana. Jadi kalau misalkan teman-teman dari luar kota, bahkan dari luar pulau ya, kalau misalkan ke Jalan Surya Kencana, teman-teman di sini nggak usah khawatir, banyak hotel-hotel yang nggak terlalu tinggi juga harganya. Ini ada si Belva Huis, ini cakep juga sih si hotel yang satu ini. Ini tetap di Jalan Surya Kencana ya, dia ada di seberang Alfamart. Ini ada kuliner Gang Roda. Nah di sini Uncle Joe, kalau nggak salah Uncle Joe sebelah mana ya? Kalau nggak salah Uncle Joe sudah kelewat ya. Ini ada donat juga, donat pingkan Nambo ya. Ini ada sate B2. Ini ada daging-daging juga B2. Ini ada laksa ayam kampung juga, terus ada soto khas Bogor, soto kuning. Ini ada ngohiang juga. Nah ini sempat viral juga ngohiang di sini. Nah di Surken masih ada bangunan-bangunan lama ya, bangunan-bangunan sisa-sisa zaman dulu. Jadi ini salah satunya. Dan di depan nanti ada salah satu bangunan yang cukup terkenal juga, banyak foto atau video tentang bangunan itu.
Dan ini ada Fanatic Coffee ya. Ini salah satu rekomen juga kafe di daerah Surya Kencana. Si Fanatic Coffee itu biasanya kalau Sabtu atau Minggu pagi itu suka ngadain kayak ini. Kayak bazar kecil-kecilannya ini kayak. Ini teman saya banget sih. Sena banget sih. Kayaknya dia wajib lihat deh video ini. Untuk Fanatic Coffee ini tuh cakep ya dalamnya. Kalau teman-teman penasaran sama si Fanatic Coffee ini, ada video terpisah ya, mampir ke profil aku pastinya. Nah, dari sini kalau misalnya teman-teman masuk ke dalam sedikit, di sini ada kedai merah ya. Untuk teman-teman yang pingin sarapan ala-ala bule-bule Walanda, ala-ala Eropa, jadi ada kedai merah di sini menjual roti panas dadakan yang enak. Pokoknya harganya tuh mulai dari 16.000 kalau nggak salah ya. Aku pernah juga dan ada video terpisah juga tentang kedai merah di sini. Cuma menurut saya sedikit agak menyayangkan ya, sepanjang jalur Surkan ini aku perhatiin tong sampahnya itu jarang ya. Jadi kita mau buang sampah pun dari tadi dipegang nih, sudah hampir 10 menit. Karena belum nemuin tempat sampah. Mungkin ada tapi mungkin kelewat atau gimana, tapi aku rasa belum ada tempat sampah yang benar-benar pinggir jalan untuk umum ya. Kebanyakan itu punya toko-toko masing-masing. The 101 Hotel, ini salah satu hotel terkeren ya di Bogor. Di seberangnya di sini, nah ini ada salah satu bangunan tua juga. Cuma sekarang kayaknya sudah tidak difungsikan. Tapi dilihat dari bangunannya, sepertinya sih pernah jadi itu taman kanak-kanak. Di sini ada Guanco nasi goreng pete. Nah, ini salah satu bangunan yang aku bilang tadi ya, salah satu bangunan kuno yang menarik. Banyak video atau foto tentang bangunan ini di sosial media. Nah, ini dia. Ini ada di Jalan Surya Kencana. Ini dia bangunannya. Aku belum pernah baca tentang sejarah bangunan ini sih. Mungkin dari zaman Belanda ataupun kapan. Nanti aku baca dulu ya. Dan akhirnya kita menemukan tempat sampah. Di sini ada es pisang hijau, ada es krim durian, ada apa nih, segera habis. Di sini ada roti Bredco Bakery Surya Kencana. Di sini ada toko roti juga ternyata. Aku baru kayaknya baru deh. Dan di seberangnya seperti biasa ya, di sini ada satu ruko yang isinya ada cungkring, ada sotomi, terus ada toge goreng, ada doclang, ada. Ini sudah pas di Gang Out ya. Nah, di Gang Out ini ada salah satu kedai kopi juga, mungkin lebih ke kedai kopi teh atau semacamnya. Di sini ada namanya Cafe The Out. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa kunjungi profil aku juga. Aku udah upload juga untuk video terpisah tentang Cafe The Out ini. Ini asinan jagung bakar yang tadi aku bilang ya. Jadi jagungnya dia dibakar dulu, terus ya dibakar dulu, terus dikasih kuah cukup kayak gini ya, kuah asinan. Ini letaknya pas di perempatan. Itu salah satu rekomen juga sih. Ini cungkring yang paling laris ini ya, cungkring yang paling rame. Yang bikin rame cungkring itu kalau nggak salah bapak itu deh. Ini ada nangka, buah-buahan. Ini nangka itu seger banget ya. Gede-gede di sini. Masih ada cincau hijau juga atau tahulu. Ada kue ape atau kue huruf T double. Surya Kencana itu nggak ngebosen sih, karena banyak banget sih pilihan menunya, mulai dari Chinese food ataupun makanan-makanan tradisional di Bogor itu banyak banget. Combro, nih combro pun sekarang sudah naik kelas. Ini es pisang hijau, dan ini ada buah bisbul sama buah apa ya? Tapi kalau untuk buah bisbul itu aku bilang sempat di video, salah satu video, bagi yang suka atau yang seneng itu wangi, tapi kalau misalkan yang nggak suka itu nggak kuat, wanginya tuh bau. Wah, ada rujak Aceh juga di sini ternyata. Ini bubur kendil, menarik ya. Ada gemblong biasa, nggak di puncak aja ada gemblong. Ini tahu goreng tapi sudah pakai kompor, kurang seru. Terus, nah di sini ada ketupat sayur. Ini lumayan terkenal juga ya. Ini ada apa nih? Kaloci. Ada bukan mochi ya, kaloci.
Nggak tahu kalau Cina apa. Ini colenak juga ada di sini. Dan di sini banyak mochi rasa-rasa. Talas Bogor. Pasti si bapaknya bukan orang Bogor. Nah ini dia talas ini tuh cakep banget. Ini talas merah. Pak, talas naon berapa kilo? Talas ketan, Pak. Oh, talas ketan. Talas ketan. Jadi bajigur the best banget sih bajigur ini. Dia ada pepais, sepan-sepanan. Ini ada bir kocok juga. Pusing ya. Saking banyak pilihannya. Jadi teman-teman di sini harus siap-siap sih. Bukan siap-siap budget, tapi juga siap-siap perut yang kosong gitu. Karena di sini teman-teman banyak pilihan. Teman-teman pasti kalap. Teman-teman pasti nah nih noh. Karena saking banyaknya. Jadi banyak pilihan kuliner di sini. Di sini juga banyak kafe ya. Di sini ada Penalama Cafe. Aku belum pernah masuk sih. Mungkin nanti kita bisa coba ke sini ya. Jalan Surya Kencana Bogor ini salah satu atau bisa dikategorikan kota tuanya di Bogor ya. Daerah Bogor itu ya Jalan Surya Kencana ini. Ini salah satu mall yang sudah tidak beroperasi. Mungkin anak-anak milenial kota Bogor pasti tahu ya. Ini Plaza Bogor atau Robinson. Ingat zaman dulu sekolah, bolos sekolah demi ke area game di lantai atas itu. Kalau dulu tuh ada sebutan tempatnya itu namanya di Indong gitu. Kan itu tuh seperti time zone gitu di zaman dulu tuh. Nah di plaza inilah sekarang kondisinya seperti ini untuk di Plaza Bogor ya. Dan di sini ada Vihara Danagun ya. Danagun ini salah satu ikon dari Surya Kencana sini. Depan kebun raya, pintu gerbang utama kebun raya. Di sampingnya tuh ada ini juga bangunan sejarah juga. Di sini Kementerian Kehutanan ya. Tapi di situ ada tulisan Belanda apa tuh? Hof Dr. Van Het Bos Wezen. Dan sampai di sini dulu teman-teman untuk video kali ini. Dan jangan lupa seperti biasa ya teman-teman bisa kunjungi profil aku untuk video seru lainnya. Jangan lupa like, komen, serta share. Dan terima kasih.